Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya pun tak semangat. Kan gak muncul kok hilang THR. Ya kan? Betul kan Bob? Ada nggak? Masa nggak dengar? Dengar suaranya? Aduh. Ulangi lagi ya. Udah bosan gini pun tak dengar juga suara. Macam mana pula kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana sayyidas suhur wa kutiba fihi siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Bapak Ibu jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua yang pertama nikmat barokah umur. Betul, Bu? Betul. Karena dengan izin Allah, Pak, dengan nikmat barokah umur kita semuanya masih hidup, Pak, sampai saat sekarang ini. Betul kan, Bu? Betul. Kemudian apa lagi? Nikmat kesehatan. Dengan nikmat kesehatan kita bisa melaksanakan aktivitas kita. Salah satunya adalah sholat isya dan tarawih nanti kita akan laksanakan bersama-sama. Kemudian juga nikmat apa lagi, Bu? Nikmat iman wal Islam. Betul, Bu? Betul. Tadi aku pas kemarin tuh tengok jamaah tak ada, pikir aku lah yang sholat isya sendiri. Tak lama kemudian Pak Wahyudi muncul. Ustaz sudah datang rupanya. Sedih aku, Bu. Tahu apa kata Pak Wahyudi? Udah Ustaz, kita sholat keduanya saat ini sudah kita pulang Ustaz. Masya Allah. Ya. Jadi hari ini ternyata Pak Allah masih memberikan kita iman, Pak. Ya. Banyak saudara kita yang muslim, ya. Tapi wallahu a'lam bishawab. Kita juga nggak boleh suudzon, ya. Kemana mereka tarawihnya? Wallahu a'lam bishawab. Kita juga nggak boleh buruk sangka dengan mereka. Ya, Bu? Betul? Betul. Maka hari ini dengan nikmat yang 3 tadi, ya kita harus banyaklah bersyukur kepada Allah. Ya, kita nggak bisa, Bu, berapa banyak jumlah nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Mohon Pak, Inggris masuk itu seperti ini ya? Enggak kan? Oh, sebentar ya Allah. Ya, jadi hari ini kita harus bersyukur karena kita tak bisa menghitung berapa banyak jumlah nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, Pak. Seandainya Allah mau nagih, Pak, gampang, Pak. Yudi, kata Allah. Mohon maaf ya, Pak, ya. Pak Yudi, aku kan Bapak itu aja, ya. Sini nikmat penglihatan yang sudah kukasih sama kau. Nah, tapi Allah nggak begitu, Bu. Allah tuh Ar-Rahman Ar-Rahim, sayang kali sama kita semua. Tapi kadang-kadang juga kita masih sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bersyukur sudah, kemudian apa lagi? Sholawat, Pak. Kepada siapa? Khusus kita hadiahkan kepada ruh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lazimkan, Bu, bersolawat, hidupkan sunnahnya, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya ketika di yaumil mahsyar. Karena tidak ada syafaat yang kita harapkan kecuali syafaat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita tak usah berlama-lama. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Kalau ustaz-ustaz ini, Pak, bukan begitu pula. Ikan mujair, ikan sembilang. Kalau sudah cair, ustaznya langsung pulang. Mudah-mudahan tak begitulah pula, ya kan? Ya Pak Yudi? Iya Ustaz. Aduh, Masya Allah. Aku bingung lah, Pak. Mau aku kasih? Soalnya sudah banyak kali ilmu itu ya, Bu, di sini. Tapi nggak apa-apa lah ya, Bu, ya. Kita ulang kaji. Nah, kita sekarang sudah di penghujung akhir di bulan suci Ramadan, Bu. Betul kan? Malam keberapa ini, Pak? Malam Kamis. Yang betul malam Kamis, Bu. Malam keberapa ini bukannya? 26. Berarti malam genap nih ya. Ya, baik. Jadi, Bu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya,
dia mengisyaratkan kepada umatnya, usahakan perbanyaklah ibadah di 10 menjelang akhir di bulan suci Ramadan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita harus muhasabah diri, introspeksi diri menjelang sepertiga di akhir di bulan suci Ramadan. Nah, muhasabah diri artinya pertanyaannya, kita harus bertanya Pak sama diri kita sendiri. Seberapa banyak amal ibadah yang kita lakukan, dan ketika nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah Pak pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, Bu. Makanya ibuku ingatkan, ibu jangan bangga, Ustaz, awak kan sholatnya sudah banyak. Belum tentu, Bu. Jamin Allah masuk ke dalam surganya Allah. Ustaz, saya kan di komplek ini paling banyak sedekahnya. Contoh, nanti BKM buat ya namaku Wahyudi, infakku 50 juta. Contoh, Bapak Yudi lagi kenal. Contoh, ya. Jadi jangan bangga, Bu, ya. Kadang orang begitu Pak, dengan ibadah sholatnya, ibadah sedekahnya, ibadah zakatnya, seolah-olah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah. Padahal belum tentu. Ramadan ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah adalah bulan latihan. Ketika Ramadan kita rajin membaca Al-Quran. Jangan nanti ketika masuk di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, qiraatul Qur'annya la kalam wala salam. Dadah. Kurang itu. Aku mau tanya sama ibu, udah khatam Quran, Bu? Udah. Alhamdulillah 102 ribu, mantap. Paten. Tuh. Hah? Enggak udah Bu. Oh, mantap. Jadi pas nuzul Quran, khataman Quran ya. Alhamdulillah. Pak, udah khatam Quran? No. Jadi niat pengkak dalam hati, ya, bukan tak bisa. Usahakan nanti tahun depan habis Ramadan kurangilah duduk di depan, ya. Ustaz ini langsung aja, begitulah pula. Namanya mengingatkan, ya. Jangan ibu-ibu itu aja masuk ke surga, masa imamnya masuk nerakanya Allah. Jangan punya. Jadi kurangi nanti tahun depan dulu. Buat Pak BKN program 1 bulan penuh, usahakan pas malam nuzul Quran, bapak-bapak khatamul Quran. Tapi makan kita nasi biryani, jangan lupa kan Ustaz Bambang siap datang dulu. Ibu juga Bu, ya, niatkan, ya. Jadi ini bulan Ramadan memang kita harus banyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca akan memberikan syafaat bagi kita yang membacanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu, 1 huruf yang ibu baca, Bismillahirrahmanirrahim. Hitung Bu, berapa banyak itu pahala yang Allah berikan Bu? Ba, sin, mim, sudah 30 pahala kebaikan. Rasulullah Muhammad SAW dia tidak mengatakan alif, lam, mim, tidak 1 huruf Bu, tapi Rasul mengatakan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, 30 pahala kebaikan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Masyaallah. Apalagi ibu sampai khatamul Al-Quran. Doakan ibu masuk ke dalam surganya ya Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, doakan juga ayam bebnya semakin sayang sama ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, menurut seorang ulama Syekh Zainuddin Al-Maribadi dalam kitabnya Fathul Mu'in dikatakan, jadi dia menjelang sepertiga akhir Ramadan, di samping kita muhasabah diri, ada beberapa amalan Bu yang harus kita lakukan. Yang pertama Pak Ustaz, berbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal
perbanyak beristighfar. Pertama fadilahnya bahwasannya akan menggugurkan dosa-dosa kita, Bu. Amin ya. Jadi perbanyak beristighfar, Bu. Jadi istighfar itu subuh 3 kali, zuhur 3 kali, 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali. Usahakan sebanyak mungkin, Bu, supaya apa? Menggugurkan dosa kita, Pak. Kadang kita nggak terasa, Pak, dosa disengaja, tak disengaja, yang besar dan kecil, ya, Bu. Apalagi di bulan suci Ramadan, Bu. Kadang maknanya mulutnya lancip kali, naudzubillah. Wajena, ada apa, Wadola? Sinilah, ada apa ini? Tuh, mulailah mak-mak nih, apalagi kalau ditengoknya ya kan, oh, jadwal imam sholat tarawih musolat al-hikmah, ditengok Ustaz Bambang ini lama kali pasti, badannya gede Ustaz, pakai lagu lagi, bismillahnya pakai lagu. Jadi pasti dia begini apa nih kawan? Bismillahirrahmanirrahim. Nggak siap nih katanya. Mulailah. Ditengoknya besok, oh imamnya nggak datang, siapa masuk? Oh Pak Wahyudi nih. Wah, bukannya apa? Soalnya kalau Pak Wahyudi jadi imam, Al-Fatihahnya 1 napas. Dan sepenting 1 napas bukannya apa? Aku tadi wajena pas buka puasa makan kolak hampir 4 piring. Ketika Pak Wahyudi jadi imam 1 napas, ujung-ujungnya pas sholat, habis sholat tarawih, kolakku yang kubuka tadi muntah semua. Oh si mak-mak tuh, maka jangan lagi, Bu, ya. Jadi Ramadan ini adalah bulan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Perbanyak istighfar. Yang kedua, fadilah istighfar Bapak Ibu jamaah rahimakumullah akan dimudahkan rezeki, Bu. Itu. Ibu selama ini mungkin kesulitan rezeki, Bu. Dengan syafaat daripada istighfar, doa sama Allah, ya Allah, murahkan rezeki ayam beku, ya Allah. Begitu, Bu. Bapak juga beristighfar sama Allah. Mungkin anaknya bandel, doa sama Allah, minta sama Allah, perbanyak beristighfar. Insya Allah. Itu, Bu, amalan pertama. Kemudian amalan yang kedua yang dilakukan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in dikatakan, apa amalan yang kedua? Bahwasannya kita harus memperbanyak tilawatil Quran. Jadi tak usah aku bahas lagi karena hampir setiap malam ustaz-ustaz membahas fadilah tentang membaca Al-Quran. Banyak baca Quran, ya. Yang ketiga apa? Memperbanyak menyisihkan rezeki yang sudah Allah amanahkan kepada kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya. Kalau orang kaya sedekah wajar. Tapi kalau orang miskin, terkadang-kadang dia rajin bersedekah, itu adalah hal yang sangat aneh sekali. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tiap malam itu kan berjalan kota infak. Itu Bu, nanti Bu menjadi saksi, Bu, di hadapan Allah. Ibu tak usah takut, Bu, ya. Tak usah takut. Kalau PKM juga, Pak, ya. Dengan rezeki yang diapakan jamaah, insya Allah akan berkah. Ya. Apalagi, ya kan Pak, apalagi, ya kan, itu dia. Ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jadi Bapak Ibu tak usah takut, perbanyak sedekah, ya. Terakhir, bahwasanya apa amalan yang terakhir? Taubatan nasuhah. Taubat nasuhah, ya. Kita semua manusia Pak punya salah dan dosa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna, Bu. Kita punya dosa. Makanya dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia berbuat dosa dan maksiat, Allah tuliskan 1 titik hitam dalam hatinya. Ketika dia bertaubat, Allah hapuskan, Bu. Ketika dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hilangkan titik hitam tadi. Terus manusia berbuat maksiat lagi. Terus sampai penuh lapak kolbunya, hatinya tadi dengan titik noda hitam. Inilah Pak yang terkadang-kadang sangat sulit ketika menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini Pak dengan izin Allah semuanya.
Selagi manusia mau berubah, apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, itulah beberapa amalan ketika menjelang sepertiga akhir di bulan suci Ramadan, ya. Usahakan musola kita ini setiap malam Pak ada kan apa namanya? Iktikaf. Insyaallah ada Bapak ini. Insyaallah. Ibu juga kok bangunkan ayah, yuk ya. Kemana ayah pula, janganlah pula lain lagi konotasinya. Ada apa mak? Ya, ke masjid, ke musola, ambil air wudu, sholat kita di sini berjamaah. Ya kan Bu? Habis sholat ngapain perbanyak tahajud? Zikir. Habis itu tilawatil Quran sampai nanti ibu menjelang di malam akhir di bulan suci Ramadan. Mana tahu pula Pak, ya kan? Pas kita etika Pak, ternyata malam Lailatul Qadar. Jadi begini Bapak kasih tahu, ya. Ternyata itu kan Pak malam Lailatul Qadar, itu kan malaikat Jibril alaihissalam membawa satu urusan manusia 1 tahun ke depan. Pertama yang dihitung adalah rezeki Pak, 1. Yang kedua Bu, umur, ya. Itu Bu salah satunya. Jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan urusan 1 tahun manusia ke depan itu ketika malam nisfu Sya'ban Bu. Ya, jadi makanya kita ketika malam nisfu Sya'ban kita kan ada membaca Yasin sampai dengan 3 kali. Kemurahan rezeki, umur, yang ketiga adalah husnul khotimah. Jadi Pak, catatan itu 1 tahun ke depan diberikan Allah ke Jibril ketika malam nisfu Sya'ban. Nah, ketika malam Lailatul Qadar, Jibril hanya menginstruksikan langsung kepada beberapa malaikat. Contoh, Mikail untuk urusan 1 tahun manusia ke depan, khususnya namanya Wahyudi, murahkan rezekinya. Wahyudi lah. Begitulah, ya kan? Amin. Ada ibu di sini? Maaf ya Bu. Itu Pak. Jadi itu, ya. Malam Lailatul Qadar. Nah, sama juga Jibril menginstruksikan kepada Israil alaihi salam, Israil, kuinstruksikan kau dengan si Pailo, ya, bahwasanya nanti di bulan Dzulhijjah hari Senin jam 3 Pailo wafat. Begitu, ya. Jadi sudah ada ketentuan semuanya, ya. Cuma kita hanya bisa minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar urusan kita 1 tahun ke depan dimudahkan dan diberikan Allah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya. Mudah-mudahan kita berharap segala amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita berharap berdoa kita sama Allah, ya Allah ya Rabb, pertemukan saya ya Allah di Ramadan 1444 Hijriah. Kepingin kan Pak? Kepingin lah pula umur kita berkah, panjang, sehat, ya Bu. Maka banyak-banyak minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya yakin dan percaya sudah banyak ilmu yang Ibu dapatkan dari ustaz-ustaz yang hampir setiap malam memberikan tausiah dan pencerahan kepada Bapak Ibu semuanya. Harapan kita mudah-mudahan ketika nanti masuk bulan Syawal, kadar dan kualitas keimanan kita akan meningkat kepada takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nanti ketika nanti masuk Syawal musolahnya sepi, tak ada yang azan, Pak Wahyudi pun nanti sudah sibuk dengan ziarah tamunya, ujungnya tak ada lagi yang azan. Untung ada Pak Wahyudi tadi. Kalau enggak, mungkin kurasa pulang balik aku tadi. Pulang. Tapi kalau bisa jangan dasar. Baik Bapak Ibu yang rahimakumullah, demikianlah tausiah singkat ini. Semoga memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Saya bukan selingkuhan aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Semoga yang beliau sampaikan bisa menambah ilmu kita, pengetahuan kita, dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak Ibu, mari sama-sama kita atur saf kita untuk kita lanjutkan ke sholat tarawih berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B News TV.